Udah kedengeran belum sih? Oke. Kedengaran Bapak? Oke, oke. Ya, jadi apa namanya untuk contoh dari sinyal yang merupakan apa namanya variabel gelombang, apa variabel ruang juga ada sebetulnya ya, nggak cuma variabel waktu aja jadinya, itu teman-teman. Oke, baik. Dari situ kita akan masuk ke materi kata yang pertama ya, teman-teman ya, di mana sinyal itu, kalau teman-teman lihat, pada akhirnya itu merupakan besaran ya, yang berubah ya, any quantity that varies as a function of one or more independent variables gitu ya. Jadi artinya besaran yang berubah terhadap satu variabel atau lebih. Ya, jadi perubahannya itu nggak mesti terhadap ruang aja, nggak mesti juga terhadap waktu aja. Jadi sinyal yang memang kita bahas di sini itu lebih umum lagi bahkan dari sekadar gelombang yang merambat dari satu tempat ke tempat lain dari waktu ke waktu begitu. Ya, jadi segala sesuatu yang kita bisa lihat berubah terhadap variabel ya, satu variabel atau variabel lainnya, itu nanti kita bisa nilai sebagai sinyal juga begitu teman-teman. Nah, di dalam fisika tadi teman-teman udah mendeskripsikan banyak ya sebut sinyal-sinyal yang sebetulnya itu berkaitan dengan perubahan terhadap waktu ya. Jadi dia fungsi terhadap waktu. Kalau kita nyatakan dalam notasi fungsi, dia kita bisa nyatakan dalam X terhadap T kayak gini. Ini contohnya adalah ground motion over time gitu ya. Ini tadi yang disebutin sama Gibran tadi sinyal seismik ya. Itu tuh ngegambarin ground motion ya, gerakan dari permukaan bumi di sepanjang waktu. Gitu ya. Nah, namun nggak cuma di situ aja teman-teman ya. Kita juga punya sinyal dalam misalnya dalam kasus imaging ya atau kasus citra gitu ya kan pengolahan citra di mana sinyal itu juga bisa kita nyatakan dalam domain ruang tuh kayak yang tadi disebutkan sama Udin. Jadi di sini ada X sama Y gitu ya. Contohnya itu adalah pixel intensity in space gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya kita punya gambar gitu ya kan ya. Nah, ini kan ada sumbu X, sumbu Y-nya tuh ya. Nah, di sepanjang sumbu X dan sumbu Y, nilai pixelnya itu kan berubah-ubah ya. Intensitasnya tuh berubah-ubah ya. Nggak fix gitu ya kan. Nah, perubahan intensitas di sepanjang sumbu X maupun sumbu Y ini bisa kita treat sebagai sinyal juga. Gitu teman-teman. Ya, ini yang dimaksud sama Udin tadi variabel apa variasi ya besaran yang kuantitas spesies yang berubah terhadap ruang maupun waktu itu bisa kayak gitu teman. Oke, bisa dipahami nih sampai sini saya. Lalu selain itu juga ada apa lagi nih? Ada langsung ke contoh penerapannya ya. Di dalam medicine, di dalam ilmu medis, kita juga punya sinyal listrik nih. Tadi disebutin juga sama siapa ya tadi yang nyebutin ya? Kayaknya Najwa atau siapa tadi yang nyebutin sinyal listrik ya? Kayak tadi ada di atas ya kan? Nih ada yang nyebutin sinyal listrik tadi. Nah, jadi sinyal listrik ini merupakan, ya contohnya ini adalah sinyal yang bisa diterima ketika kita mendeteksi apa namanya jantung ya atau aktivitas otak gitu ya. Ada ECG namanya elektrokardiogram atau EEG elektroencephalogram kalau nggak salah. Oke, nah terus di sini juga ada gambar, contoh gambarnya ini. Ini dia. Jadi ini adalah contoh dari gambar sinyal seismik ya. Ada yang pernah lihat sinyal kayak begini? Sinyal gempa? Karena Pernah lah ya. Oke deh, sip-sip. Ya, jadi ini adalah contoh dari sinyal gempa yang di-record di seismometer gitu teman-teman. Oke, nah lalu kemudian dari sini, nah sekarang kita masuk nih ke dalam konsep kata kunci keduanya, yaitu tentang digital tuh teman-teman. Digital. Jadi tadi kita udah diskusi soal konsep dari sinyal. Nah, sekarang kita akan coba untuk diskusi tentang konteks dari sinyal digital. Nah, teman-teman sekarang kira-kira ada yang bisa menjelaskan nah, nih di sinyal digital ini tuh maksudnya tuh apa ya? Apa bedanya sinyal digital dengan sinyal-sinyal lainnya? Kira-kira gimana tuh teman-teman karakteristiknya? Boleh silakan kalau mau googling monggo. Kalau mau nanya ChatGPT juga silakan. Kira-kira apa pengertian dari sinyal digital dan bagaimana sinyal digital ini terbedakan dengan sinyal-sinyal lain. Silakan. coba menjawab Pak. Ya, boleh. Wah, nah, Dia siapa duluan sinyalnya ya? diskrit Pak. Bentar, bentar, Side. bentar, bentar. Oh, Sayed dulu ya. Oke, katanya Sayed gimana? sinyal Sinyal digital digital itu itu diskrit. sinyal yang diskrit. Maksudnya apa tuh diskrit? Bentuknya itu eh kayak udah
pasti misalnya 0, 1, 2, 3, nggak mungkin ada di antara 0 sampai 1 misalnya. Udah pasti Tidak istilah kontinu, nol iya, satu. Oke, tidak tidak kontinu kontinu gitu. ya. Iya. Sebenarnya iya betul tuh lawan katanya discrete itu kontinu betul ya. Tapi disebut discrete itu bukan berarti dia udah pasti ya. Mungkin kalimat yang mau dicari itu istilahnya itu dalam konteks matematika kita punya yang namanya bilangan bulat gitu ya. Bilangan Nah, bulat iya. atau bilangan real gitu ya kan ya. Kalau bilangan real itu dia bisa memiliki nilai koma sekian sekian, sedangkan kalau bilangan bulat itu gitu ya nilainya ya hanya kelipatan dari nilai tertentu aja kayak gitu ya. Jadi mungkin definisinya bukan berbentuk udah pasti gitu ya, tapi ya kelipatan bilangan bulat begitu kali ya, kelipatan bilangan bulat. Oke, ya misal satu dua tiga. Oke. Ya, makasih Sayed bentar. Satu dua tiga. Oke, ini tadi ada Sayed ya. Oke, tadi kayaknya ada yang mau ngomong lagi ya. Silakan teman-teman. Tadi siapa yang sempat unmute juga berbarengan sama Sayed? Saya Pak izin jawab. Efrita, silakan Efrita. Gimana Efrita? Kalau sinyal digital itu dia sinyal yang punya bentuk nilainya itu digital, yang dimana nilainya itu bilangan biner. Nilainya digital. Jadi digital itu artinya biner gitu ya? Iya Pak. Terus Biner. bentuknya dia Oke. juga gelombang pulsa. Berbentuk gelombang pulsa. Apa tuh maksudnya? Berbentuk gelombang pulsa. Pulsa ini apa Yang maksudnya pulsa? Gimana pulsa? Dia bikin bikin pertanyaan baru nih, sesuatu yang bakal ditanyain lagi. Pulsa itu apa maksudnya gelombang pulsa? Dia menambahkan, Pak, gelombang pulsa itu maksudnya seperti gelombang yang berbentuk tangga gitu, Pak. Oh, berbentuk tangga. Berbentuk tangga. Kayak misalnya gelombang kotak gitu ya maksudnya. Atau gimana? Jadi Eh, step size gitu. iya, dia Betul ya? step-step kayak langkah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Betul. Tadi Evrita maksudnya begitu. Iya, kalau ditambahin ya tadi penjelasannya sama Syawal ya. Oke, ya terima kasih Evrita sama Syawal ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin menambahkan penjelasan tentang sinyal digital? Mungkin tadi kita di sini udah bahas tentang sinyal digital dengan beberapa definisinya. Sekarang mungkin saya pengen challenge teman-teman untuk cari lawan kata dari sinyal digital. Sinyal digital itu memiliki lawan kata, teman-teman. Apa lawan kata sinyal dari sinyal analog Pak. digital? Sinyal Sinyal analog, betul. Betul, sinyal digital lawan katanya itu adalah sinyal analog gitu ya kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita bedakan antara sinyal digital dengan sinyal analog, berarti karakteristik yang membedakan tuh apa aja? Kalau analog, continue. Pasti itu. Betul, kata kuncinya tuh di situ ya. Kalau analog itu dia sinyalnya bersifat kontinu, ya kan? Sedangkan kalau digital itu sifatnya apa? Discrete. Discrete, betul ya kan? Kontinu itu artinya dia memiliki apa namanya nilai yang bisa berapapun nilainya ya. Seperti yang tadi katanya Sayed ya, itu nilainya mungkin kalau istilahnya Sayed nggak pasti gitu ya. Maksudnya dia bisa koma-komaan gitu. Sedangkan kalau sinyal digital itu ketepatan bilangan bulat gitu ya. Ada lagi nggak nih kira-kira beda dari sinyal analog dan juga sinyal digital? Udah, intinya ini ya teman-teman. Ya, tapi memang intinya itu sih teman-teman. Jadi artinya di sini teman-teman bisa melihat bahwa sinyal digital yang lagi kita bahas sekarang ini merupakan sinyal yang sifatnya diskrit, teman-teman nih. Yang akan kita analisis lebih jauh itu adalah sinyal itu bersifat diskrit, bukan analog gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus menganalisis sinyal dalam bentuk digital? Kenapa nggak sinyal analog aja? Udah gitu kan kalau kita ngomongin sinyal dalam analog, tadi kan teman-teman udah lihat ya bahwa konteks analog itu artinya dia memiliki nilai yang bisa berapa aja. Artinya dia bisa lebih fleksibel untuk menggambarkan suatu perubahan, ya kan? Nah, tapi kenapa pada akhirnya kita cenderung untuk menganalisis sinyal digital ketimbang sinyal analog, teman-teman? Jadi pada akhirnya motivasi tentang kenapa kita mempelajari sinyal digital. Kenapa nggak mata kuliahnya namanya analisis sinyal analog aja gitu.
Gimana teman-teman? Ada yang mau kasih opini nggak? Eh, mau berpendapat saja. Kayak Ya, nggak mungkin silakan karena silakan. memang lebih kita fokusnya ke bagaimana data rekaman dan dalam format itu, dalam format digital itu bisa dianalisis. Bagaimana data dalam format digital itu bisa dianalisis. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa nggak kita merekam data dalam bentuk analog aja? Padahal kalau Karena dari segi informasi, analog itu lebih banyak loh, apa namanya, angkanya, perubahan nilainya ya kan ya. Oke ya, tadi ada yang mau ngomong, silakan. mungkin karena analog tuh kurang bisa diolah atau dianalisis lewat komputer. Jadi Analog kalau itu kurang bisa dianalisis lewat komputer. Misalnya gimana tuh? iya, kalau misalnya sinyal analisis kan bentuknya tadi angka-angka biner yang biasanya tuh bisa diolah oleh komputer. Kalau analog tuh Hmm. biasanya harus dikonversi dulu. Oke, analog itu harus dikonversi karena sistem komputer tidak bisa menerima sinyal analog secara langsung. Gitu mungkin ya, maksudnya Najwa ya. Iya, Pak. Oke deh, sip-sip. Ya, makasih ya tadi Najwa. Mana Najwa? Ya tadi Gibran udah banyak ya, nanti saya kasih satu lagi deh, biar makin seru. Oke, ya jadi kenapa gini maksudnya apa itu? Oke, baik. Jadi ya betul teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa sinyal digital itu memang merupakan perkembangan dari teknologi di mana justru sebelumnya kita menganalisis sinyal itu dengan menggunakan sinyal analog sebenarnya teman-teman. Contohnya apa sih sinyal analog? Contohnya kayak mungkin tadi tuh di gambar gempa ini tadi ya gelombang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat film-film zaman dulu tuh terkait dengan kegempaan, kalau misalnya ada gempa itu tuh ada tuh alat yang namanya seismogram. Di situ seismogram itu bentuknya kayak kertas yang bisa rolling gitu ya, muter. Nah, terus si seismogram tuh ujungnya tuh ada pensilnya gitu, teman-teman. Nah, itu dia setiap ada getaran, dia ngikut getar tuh, gitu ya kan. Ketika ada gempa, baru nanti getarannya hebat, nanti dia bakal sasat-sasat kayak gitu ya kan. Bisa dibayangin tuh, teman-teman. Itu instrumen analog istilahnya. Di mana dia merekam gelombangnya secara langsung, tanpa adanya konversi terlebih dahulu, gitu ya. Nah, namun ketika kita cuma menerima sinyal analog, maka yang akan kita bisa olah pada akhirnya cuma gambar dari sinyalnya aja ya. Karena maksudnya, karena analog itu jadinya kita bisa agak kesulitan tuh untuk menentukan. Kayak misalnya di detik berapa nilainya berapa gitu ya kan. Kan ini agak jauh tuh sumbunya ya kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi artinya sinyal analog itu memiliki keterbatasan untuk dianalisis secara ya modern gitu ya, dianalisis secara digital gitu ya. Maka dari itu kita perlu untuk mempelajari sinyal digital. Nah, maka dari itu jadi nanti teman-teman juga perlu bisa lihat bahwa ada meskipun tadi sinyal digital itu bisa lebih untuk diolah ya kan ya. Namun ada batasan dari sifat ini teman-teman ya. Dimanapun ini ada batasan dari sifat diskrit dan kontinunya ya. Dimana kalau sinyal analog itu sifatnya kontinu, itu artinya dia memiliki informasi lebih banyak sebetulnya. Istilah ini dia punya raw data gitu ya. Sedangkan kalau diskrit itu, ya karena dia nilai hanya bisa mendeteksi nilai-nilai tertentu aja, maka informasi yang bisa kita dapatkan dari sinyal digital sebetulnya nanti akan tereduksi begitu kan. Nah, nanti ke depan kita akan belajar tentang itu, bagaimana kita mengkonversi sinyal digital analog menjadi digital, apa-apa saja faktor yang terjadi ketika kita mengkonversi, bagaimana tekniknya dan segala macamnya kayak gitu kan. Ya, oke, sampai sini mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, kayak gitu teman-teman. Dan mungkin kemudian eh, ya tadi ya, karena tadi kita apa sinyal yang memang terjadi di alam ini tuh tentu juga merupakan sinyal analog sifatnya teman-teman ya. Kayak contoh-contohnya tadi teman-teman sebutin misalnya, mulai dari sinyal seismik, gelombang radio, sinyal optik, gelombang suara, itu tuh secara mekanis, secara alamiah, itu tuh merupakan sinyal analog yang memang ya, kejadiannya seperti itu tuh, getarannya seperti itu. Getaran yang terjadi di alam itu enggak terjadi dalam bentuk digital gitu ya. Enggak dalam bentuk satu 2 apa enggak dalam bentuk 0101 tapi dia tuh bisa memiliki nilai yang tidak tentu gitu ya, nilai-nilai yang bisa apa namanya bisa berapapun nilainya atau kontinu sifatnya tadi ya. Nah, maka dari itu sinyal yang akan kemudian dianalisis lebih lanjut perlu untuk dikonversi dulu tuh dalam suatu skema yang namanya analog digital converter ya.
Nah, mungkin skema analog digital converter itu secara umum akan bekerja seperti ini nih, teman-teman. Jadi ini tuh ada apa sih namanya? Ada skema untuk mengkonversi ya sinyal dari analog menjadi digital gitu ya. Jadi setiap kita ingin mendeteksi suatu sinyal, pasti kita butuh sensor ya, teman-teman. Apapun sinyalnya pasti ada sensornya. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya sinyal suara. Kalau kita mau mendeteksi sinyal suara, sensornya apa kira-kira teman-teman? Mikrofon. Mikrofon, betul banget ya. Iya Gak betul apa-apa, ini mikrofon. yang lagi teman-teman pakai ya kan. Jadi kayak misalnya sinyal suara, teman-teman pengen mendeteksi sinyal suara, maka teman-teman bisa buat suatu sensor dari mikrofon ya. Mikrofon itu sendiri alat kerjanya ada sistem magnet apa segala macam gitu ya kan. Yang kemudian ketika sinyalnya masuk ke dalam si sensornya, nah itu nanti biasanya dia butuh untuk diamplifikasi dulu nih. Jadi ada amplifier ya kan yang kemudian dari setelah diamplifikasi nanti sinyalnya pun juga bisa kita filter sehingga setelah melalui filter nanti di sini akan bisa kita ubah nih menjadi sinyal yang sifatnya diskrit. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat dari jenis sinyal di atas nih sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya pembagian sinyal tuh bukan cuma analog sama digital aja ternyata teman-teman, tapi juga ada sinyal diskrit nih istilahnya. Jadi kalau secara umum tuh ada tiga jenis sinyal, analog, diskrit, sama digital. Tadi kita kerap untuk nyama-nyamain nih antara digital sama diskrit. Padahal sebetulnya ada perbedaan secara teknis dari sinyal analog dengan sinyal diskrit dan juga sinyal digital. Nah, kira-kira mungkin ada teman yang tahu nggak nih, kira-kira apa sih bedanya antara sinyal diskrit dan juga sinyal digital? Gimana nih teman-teman? Bedanya antara sinyal diskrit dan sinyal digital itu kira-kira apa ya? Gimana? Hmm, Mhm, ya udah jadi kalau diskrit itu dari mhm, yang saya tahu itu dia kayak lebih memilih waktu tertentu. mhm. Nah, Terus? kalau misalnya digital itu selain waktunya dipilih, Mhm. nilainya itu dibulatkan juga gitu loh. Jadi kayak dibulatkan dan diubah. Nilainya dibulatkan dan diubah. Nilai apanya nih maksudnya Ya. gimana? Nilai apanya tuh yang dibulatkan dan diubah? Wait, wait, wait. Sebenarnya, Oke, oke. Ya, yang lain boleh juga nih. Silakan. Kira-kira apa bedanya antara diskrit dan juga digital? Mungkin buat clue-nya, di sini ada, saya bisa menggambarkan bedanya antara sinyal diskrit dan juga digital dan juga analog dengan notasi ini, tuh. Nah, kira-kira ada yang teman-teman bisa membaca bahasa matematika ini nggak nih, teman-teman? Untuk membedakan sinyal analog, diskrit, dan juga digital. Notasi apa nih? Ada matematisnya segala nih. Kira-kira teman-teman bisa menerjemahkan nggak nih? Arti dari notasi ini tuh apa? Bapak saya mau mencoba. Ya, silakan Fiero. Kalau diskrit itu dia nggak ada batasan. Kalau misalnya sinyal dia ada batasannya. Bentar, kalau diskrit dia nggak ada batasan. Ya, nggak terbatas. Terus kalau misalnya digital dia terbatas. Oke, jadi kalau diskrit dia katanya tidak terbatas. Apanya nih yang tidak terbatas? Nilainya, Nilai apanya? nilai amplitudonya, Amplitudonya. Maksudnya gimana sih amplitudo tuh? oh gini Pak, jadi kalau dari notasinya, Hmm? saya tahu banget. Iya, Eh, nggak apa-apa. eh, jadi itu fungsi, ini yang nomor satu tuh fungsi, jadi kan elemen dari domain waktu kontinunya itu ke nilai kontinu, ya kan? Dengan Ah, XP-nya itu nilai sinyal pada waktu T, itu karena R-nya itu bilangan real, maka domainnya itu semua ke kontinu juga, range-nya juga dibikin kontinu, dibikin bilangan real. domainnya continue. Terus habis itu?
Dalam waktu continue ke nilai continue. Ke nilai continue. Nilai Iya, continue apanya nih maksudnya? Range-nya gitu atau apanya? Kalau ini domain, berarti kalau ini iya, apanya iya, nih? iya, iya, iya benar, iya benar. Iya, Range-nya seperti itu continue. deh. Terus habis itu Hmm. Terus ya itu berarti sinyal pada waktu T-nya itu karena elemen real, karena elemen bilangan realnya itu ya karena domain waktu real continue sama range juga continue. oke. Sip ya. Oke, ya terima kasih. Tadi ada Piero dan juga Gibran. Ada lagi yang mungkin ingin menjawab? Silakan. Tadi sebenarnya jawaban Piero sama Gibran itu udah benar tuh. Tapi saya butuh lebih dielaborasikan dengan lebih jelas saja sih. Karena saya juga gak yakin teman-teman yang jawab tadi sebenarnya ngerti apa enggak tuh. Tapi itu kata kuncinya udah ada tuh. Tadi ada istilah tidak terbatas, sedangkan kalau digital itu terbatas. Terus habis itu ada domain continue, range continue. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau untuk mengelaborasikan lebih lanjut kan? Silakan. Ada yang mau jawab terkait dengan domain dan range? Tadi kata kuncinya sebenarnya udah dijelasin juga sama Gibran. Tapi mungkin ada yang teman-teman yang bisa lebih jelasin kan tuh. Kira-kira maksud dari domainnya bersifat continue dan range-nya bersifat continue itu gimana ya? Terus nanti di expand penjelasannya juga tentang ya yang membedakan dengan discrete apa, sedangkan yang bedanya antara apa namanya si digital itu gimana? Udah? Gak ada? Nggak ada ya? Oke deh. Sip. Baik. Terima kasih teman-teman tadi untuk ya, inputnya ya. Jadi begini teman-teman. Tadi teman-teman udah bisa membedakan antara sinyal analog dengan sinyal digital dalam konteks continue dan discrete ya. Sinyal analog dikaitkan dengan sinyal yang bersifat continue. Continue artinya dia bisa bernilai berapapun ya. Oke. Berapapun nilainya. Kayak kalau kita ngomongin di garis bilangan tuh istilahnya tuh nilai real ya. Jadi simbol R di sini itu tuh menggambarkan nilai real gitu ya kan. Nah, namun ketika kita ngomongin soal nilai dalam suatu apa namanya sinyal, balik lagi tuh sinyal itu kan sebetulnya adalah menggambarkan variabel yang berubah terhadap variabel lainnya ya. Quantity that varies as a function of one or more independent variables. Jadi kita sebenarnya ngomongin nilai yang berubah ya atau suatu variabel yang berubah terhadap variabel lainnya. Gitu. Jadi ada ibaratnya nih kalau dalam kurva dua dimensi kita punya sumbu x dan juga sumbu y-nya. Sumbu x itu adalah nilai yang kita petakan, sedangkan sumbu y itu adalah hasil pemetaannya. Bisa dibayangin kayak gitu teman-teman. Ya, jadi ini prinsip dari apa esensi dari fungsi gitu. Jadi pada nilai x tertentu berapa nilai y-nya. Itu adalah kaitan apa itu definisi dasar dari sinyal sebagai suatu fungsi terhadap terhadap variabel lain atau lebih kayak gitu ya kan. Ya. Nah, sekarang ketika kita lihat sinyal dalam konteks tersebut, berarti kan artinya at least ada dua variabel yang kita petakan ya. Maksudnya kita memetakan variabel x terhadap variabel y gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan, itu nanti ini tuh sebetulnya adalah notasi dari fungsi teman-teman ya. Di mana ini itu menggambarkan variabel x-nya, ya atau kayak inputnya berapa. Dan sedangkan ini menggambarkan variabel y-nya atau outputnya itu seperti apa gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Jadi ini X-nya, ini Y-nya, gitu ya. Nah, sehingga contohnya misalnya pada kasus, misalnya kita punya gelombang seismik kayak yang tadi ya, seismik analog gitu yang direkam oleh seismometer gitu ya kan. X-nya itu tentu berupa variabel waktu berarti jadinya ya. Sedangkan Y-nya itu bisa berupa simpangan ya kan atau amplitudo gitu ya kan yang tadi sempat disebutin sama Fiero juga ya. Dan pada kasus gelombang analog ya, itu dia nilainya bisa berapapun gitu teman-teman ya. Jadi dia akan komplit tuh nilainya. T-nya bisa berapa aja, Y-nya juga bisa berapa aja. Nah itu yang kemudian mendeskripsikan sinyal analog gitu teman-teman. Oke, sampai sini jelas nggak nih? Ya. Jadi R itu artinya continue. Jadi X-nya bisa berapa aja, Y-nya bisa berapa aja. Gitu ya kan.
Nah, sekarang muncul nih definisi dari sinyal diskrit ya, di mana sinyal diskrit itu secara matematis dia dinyatakan dengan ekspresi seperti ini tuh teman-teman ya. Nah, artinya apa sih teman-teman? Artinya juga mirip kayak tadi ya. Ini adalah si X-nya, ini adalah Y-nya, ya kan? Nah, tapi sekarang teman-teman bisa lihat bedanya. Bedanya apa nih? Kalau analog tadi real ke real, jadi dia continue ke continue. Sedangkan ini Z ke R ya. Nah, kalau Z itu apa teman-teman? Teman-teman tahu nggak tuh? Z itu Bilangan dalam bulat. matematis bilangan bulat ya, integer nih teman-teman. Jadi ini tuh sifatnya discrete nih teman-teman ya. Jadi bilangan bulat soalnya ya. Nah, sedangkan dia masih dipetakan ke nilai yang sifatnya real teman-teman ya. Jadi artinya ini tuh sebenarnya biasanya terkait dengan proses sampling sih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pada proses analog to digital conversion, si sinyal analog itu sebelum bisa menjadi digital, dia harus diubah menjadi sistem diskrit dulu. Di mana sistem diskrit itu didefinisikan dengan nilai X-nya tuh yang diubah jadi integer, gitu teman-teman. Jadi maksudnya apa ya? X itu diubah jadi integer. Jadi itu dari sinyal seismik atau mungkin sinyal analog yang diterima sama si recordernya, si sistem yang ada di tengah-tengah itu akan melakukan, nah ini satu kata kunci nih, sampling namanya ya. Jadi ketika dia itu disampling, artinya dia akan mencacah atau mengambil nilai pada rentang waktu tertentu gitu. Bukan rentang waktu tertentu, tapi pada frekuensi tertentu gitu teman. Bisa dibayangin nggak? Ini misalnya kita bayangin kita melakukan sampling, istilahnya mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah ada sampling rate. Misalnya sampling rate itu 1 kHz gitu ya. 1 kHz itu kan artinya 1000 Hz. Jadi artinya dalam 1 detik dia melakukan sampling sebanyak 1000 kali gitu ya. Jadi artinya dari sinyal seismik yang terjadi ini, datanya itu diukur sebanyak 1000 kali dalam 1 detik gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk discrete signal, jadi nanti dia akan memiliki nilai seperti ini teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Jadi dia nggak memiliki nilai di semua nilai X gitu. Tapi dia hanya memiliki nilai pada kelipatan bilangan tertentu aja. Kata integer gitu teman-teman. Bisa dibayangin sampai sini? Ya, ya. Bisa, Kak. Sedangkan Y-nya gimana? Y-nya tuh masih continue sifatnya gitu ya. Jadi itu sifat dari si gelombang diskrit. Jadi di gelombang diskrit itu secara matematis didefinisikan dengan nilai apa domainnya itu berupa bilangan apa berupa nilai diskrit gitu ya. Nah, sedangkan baru nih satu lagi ada digital signal. Di mana di digital signal kalau teman-teman lihat di sini domainnya udah diskrit ya kan, X-nya itu diskrit, sedangkan Y-nya itu ini N ya kan, di mana N ini juga merupakan bilangan integer ya, bilangan bulat gitu teman-teman. Jadi artinya sekarang teman-teman bisa lihat pada sinyal digital itu bukan cuma X-nya yang diskrit, tapi Y-nya juga diskrit gitu. Bisa dipahami nih bedanya ya. Jadi nanti kita bakal punya berupa data points gitu yang dimana nilai X dan Y-nya itu ya kelipatan dari bilangan bulat aja kayak gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nih bedanya? Saya. Nah, makanya jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya setelah dia itu disampling gitu ya kan ya. Nah, ini tuh perlu untuk ada proses konversi lagi nih karena again nilai Y pun juga dalam secara komputer itu nggak bisa dibaca secara analog gitu ya. Dia perlu dibaca pada apa namanya sistem bilangan dengan nilai apa sistem digital gitu ya, binary gitu ya kan. Jadi di sini ada proses konversi lagi nih setelah dia menjadi digital, dia itu akan di apa namanya diukur gitu ya berapa nilai Y-nya gitu ya kan dalam apa namanya dikonversi lagi sehingga X dan Y-nya itu bersifat diskrit. Begitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Udah ya? Oke, teman-teman. Lihat, ada pertanyaan nggak sampai sini? Iya, silakan Mau Said. nanya yang di bawah tadi, Pak. Yang di bawah tadi, yang mana tuh? Yang ini? Itu kan Z-nya harus positif ya, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Di sini kan N-nya negatif sampai positif. Oh, oke, oke. Jadi N itu tuh maksudnya ini teman-teman. N itu adalah bilangan natural. Teman-teman tahu nggak bilangan natural? Bilangan asli kalau dalam bahasa Indonesia. Tahu nggak tuh bilangan asli artinya apa? Bilangan yang biasa teman-teman pakai buat ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayang nggak tuh?
Ya, itu namanya Ya, bilangan asli itu. Ya, jadi bilangan asli itu yang biasa kita pakai buat ngitung, ngitung apa, ngitung apa. Pakai misalnya ngitung jumlah batu di halaman sekolah gitu ya kan. Kita ngitungnya dari 1, 2, 3 kan, nggak dari -1, -2, -3 gitu ya. Jadi apa namanya n itu adalah merupakan bilangan bulat positif makanya gitu ya didefinisikan kayak gitu. Sebenarnya ya saya juga nggak tahu nih kenapa dia harus menyatakan pakai n segala ya. Padahal kan langsung aja dari z jadi z gitu kan bisa-bisa juga ya. Gitu ya. Ya cuma maksudnya teman-teman terlepas dari notasinya, teman-teman udah ngerti ya esensinya bahwa dalam sinyal digital itu bukan cuma X-nya yang diskrit, tapi Y-nya juga diskrit gitu teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira gimana? Bisa dipahami mudah-mudahan? bisa. Oke, oke. Ada pertanyaan nggak nih sampai sejauh ini? Udah ya, aman ya teman-teman ya? Oke, baik. Kalau udah aman, sekarang kita akan lanjut nih teman-teman ke dalam konteks berikutnya, yaitu dalam kasus analisis sinyal digital nanti, apa jenis-jenis sinyalnya pun juga nanti bisa kita variasikan gitu ya teman-teman ya. Apa aja yang bisa divariasikan? Yang pertama, kita bisa memvariasikan jumlah sinyalnya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ngebayangin, atau mungkin mikrofon aja deh misalnya, teman-teman tahu nggak sih mikrofon itu kan, itu dia itu merekam gelombang suara kita ya kan ya. Nah, cuma ketika misalnya mikrofon itu sensornya cuma satu, ya kan, maka dia hanya bisa mengolah satu sinyal yang mungkin bisa jadi kualitasnya jadi nggak sebagus kalau kita rekam dengan banyak banyak recorder gitu. Kebayang nggak sih? Jadi di dalam mikrofon yang kita punya itu sebenarnya istilahnya itu apa sih? Suara stereo gitu. Pernah dengar nggak sih? Stereo gitu. Jadi mikrofon yang bagus itu dia punya sensor yang lebih dari satu, sehingga ketika dia sensornya lebih banyak, maka dia bisa merekam dengan lebih baik gitu, karena lebih banyak sinyal yang ditangkap kayak gitu. Kebayang ya teman-teman? Nah, di sini ada contohnya, ada dipakai di EEG namanya. Pernah dengar nggak istilah EEG teman-teman? Tadi ada yang buat brain itu kan. Tadi di depan ya. Itu buat otak ya. EEG itu kepanjangan dari elektroencephalogram. Grab apa gram ya? Gram. Ini ada elektroencephalogram gitu. Jadi ini biasanya dipakai untuk membaca aktivitas gelombang otak tuh teman-teman. Pernah lihat nggak sih di TV-TV gitu? Iya, saya sih ngelihat langsung belum pernah sih. Mudah-mudahan aja nggak perlu gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat ada orang yang diperiksa aktivitas otaknya, misalnya ngelihat orang stroke segala macam gitu ya kan ya. Ya itu bisa dipasangin tuh EEG. Jadi di kepalanya itu ditempel-tempelin apa sih namanya recorder gitu ya, recorder dari sinyal listrik tentunya ya. Karena apa namanya otak manusia itu bisa ketika dia beraktivitas dia akan memancarkan sinyal listrik yang ternyata sinyalnya bisa juga dibaca oleh recorder yang tempelin di kepalanya itu gitu teman-teman. Oke, bisa dibayangin ya. Nah, nanti setiap recordernya itu dia tuh nanti akan mampu untuk membaca sinyal digital gitu ya teman-teman. Yang sebenarnya sinyal digitalnya pun juga nggak langsung tiba-tiba digital ya. Again, otak manusia itu ketika bekerja dan memancarkan sinyal listrik, ya sinyalnya secara natural itu akan dihasilkan secara kontinu, gitu ya kan. Namun alat yang ditempelin di otak itu akan membaca sinyal itu dengan sampling pada frekuensi tertentu. Gitu. Jadi ada istilah yang namanya sampling, ya, di mana sampling itu jadi artinya dia ngambil nilai pada rentang apa pada frekuensi tertentu kayak gitu teman-teman. Ya tadi contohnya misalnya, oh di sini juga udah ada contohnya. Jadi di gambar ini ceritanya the trace span and 8 second timer time interval. Jadi dari apa namanya ini tuh ada ini dari sini ke sini ini tuh 8 detik teman-teman ya. Nah dari 8 detik yang dimiliki yang ada di sini ternyata ada sampelnya sebanyak 256 sorry 1024 gitu teman-teman. Bentar perasaan ini cuma dari 200 sampai 250 ya. Ya gitu deh pokoknya teman. Jadi ini intinya di setiap detik itu dia bisa melakukan sampling beberapa kali ya, tergantung sama yang namanya si sampling rate-nya gitu teman-teman. Bentar ini saya lagi nge-share yang mana sih? Ini kayaknya saya. Oke bentar ya teman-teman. Oke.
Ini kelihatan nggak sih teman-teman? Tadi yang saya lagi highlight tuh di sini nih maksudnya. Jadi the phrases span an 8-second time interval of 1224 sampel gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya karena memang tidak semua nilai itu disampel maka ada jaggedness gitu ya atau kayak ada patah-patahnya gitu, teman-teman. Oke, bisa dibayangin sampai sini gitu ya. Oke. Nah, tapi ketika ini dia tuh apa namanya? Ya, ini kan dia jaggedness itu kelihatan karena emang kita zoom aja ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari apa namanya dari di zoom out gitu ya sinyalnya, itu nanti akan kelihatan semakin halus juga sebenarnya gitu ya. Jadi artinya teman-teman bisa bayangin semakin tinggi sampling rate yang dilakukan, maka dia akan makin mendekati sinyal aslinya, sinyal analognya gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nih konteksnya ke sini? Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Udah ya. Oke, nah berikutnya kita juga punya selain dari sinyal, bentar mana lagi sih? Sebentar ya teman-teman. Oke, nah kemudian selain dari ya, tadi ini jagged plusnya tadi ada di sini. Oke. Nah, kemudian selain dari sinyal dalam domain waktu, tadi kita juga ada sempat diskusi bahwa sinyal juga bisa bervariasi terhadap domain ruang, teman-teman ya. Jadi, dan kemudian ketika kita punya domain ruang pun juga nanti variabelnya pun juga bisa macam-macam nih. Bisa apa namanya bisa one variable, bisa two dimensional variable, bisa juga 3D, bahkan juga bisa di mix gitu teman-teman ya kayak misalnya axis sama kayak dalam bentuk video kayak gitu teman-teman ya. Nah ini jadi contohnya ini ada contoh di gambar 1.4 nya ada apa namanya gambar dari aerial images nih teman-teman ya. Gitu. Ini jadi kan ngomongin soal multidimensional signals ya, jadi artinya terkait dengan inputnya itu dari berapa dimensi gitu ya. Jadi teman-teman tentu memahami bahwa audio atau seismic signal itu merupakan sinyal satu dimensi gitu ya, karena inputnya itu hanya berupa variabel waktu gitu ya kan teman-teman ya. Ya kan ya, jadi sepanjang waktu itu nanti bagaimana perubahannya gitu ya. Jadi karena dia hanya merupakan fungsi terhadap variabel waktu, maka dia dikatakan sebagai sinyal satu dimensi. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang dua dimensinya ini contohnya adalah gambar ya. Gambar itu ya contohnya kayak gini teman-teman ya. Karena dalam gambar ini sebetulnya kita bisa treat dia juga sebagai sinyal dalam konteks ya. Sebenarnya tadi kita ada sempat diskusi ya. Ini tuh nilai dari intensity dari setiap pixelnya itu kita bisa nilai juga sebagai suatu yang memiliki fungsi terhadap misalnya Z terhadap X sama Y gitu ya kan. Jadi X-nya itu adalah sumbu horizontalnya, Y-nya itu adalah sumbu vertikalnya gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Ya, ini juga bisa ditulis sebagai sinyal ya. Habis itu ada juga berikutnya ada sinyal 3 dimensi juga nih, kayak volumetric scans. Ya tentu kita bisa bayangin volumetric scans itu ya dia itu jelas punya 3 dimensi ya kan. Nah, sumbu vertikal, horizontal sama ya kiri kanan gitu. Maksudnya horizontalnya kan bisa kiri kanan depan belakang gitu ya, sama vertikalnya di atas bawah gitu. Oke, udah ya teman-teman ya sampai situ ya. Nah sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman. Masih panjang nggak sih? Kayaknya materinya banyak banget. Oke, mungkin kita sampai jam 3 aja ya hari ini teman-teman ya. Karena apa namanya nanti sebetulnya idealnya kita tuh dari jam 1 sampai jam 3.30 kalau berdasarkan SKS ya. Karena 50 menit kali 3 SKS itu kan 150 menit. Nah, cuma saya expect untuk kita mungkin bisa perkuliahannya 2 SKS saja, dibikin jadi 100 menit. Jadi harapannya sisa waktunya nanti teman-teman bisa pakai untuk kerjain tugas atau proyek yang diberikan di perkuliahan ini. Begitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya 2 SKS itu kan artinya 100 menit. Sehingga kalau tadi kita mulainya 100 menit itu berarti berapa sih? 1 jam 40 menit ya. Jadi mungkin kalau tadi kita mulainya jam setengah 2, berarti mungkin bisa sampai jam 3 harapannya ini selesai gitu teman-teman. Oke, sedikit lagi. Nah berikutnya ini ada sinyal analog ya. Tadi kita juga udah lihat contoh dari sinyal analog itu ada, kalau ini EEG ini teman-teman ya,
encephalogram. Nah, sekarang di sini dia mau kasih contoh, kasih example tentang ECG. Kalau ECG pernah dengar teman-teman? ECG kepanjangan dari apa ECG? Ini ada tulisan Sama yang Elektrokardiogram. tadi. elektrokardiogram gitu ya. Jadi si elektrokardiogram itu dia dipasang di tubuh orang untuk membaca bagaimana aktivitas detak jantung dari manusia kayak gitu teman-teman kan ya. Dan ini contohnya kayak gini, ini si elektrokardiogramnya itu bisa ditempelin sensornya di kaki, di ketiak, di tangan, dan juga mungkin di sekitaran apa dada sini toraks gitu teman-teman. Nah, kemudian nanti dari setiap sensor elektrokardiogramnya ini nanti kita bisa membaca variasi dari si apa namanya tegangannya ya. Ini sebenarnya sinyal listrik kan sebetulnya dibaca juga ya kan. Nah, di mana nanti ya kita bisa menginterpretasi data nih teman-teman dari sini gitu ya. Nah, data apa yang bisa kita interpretasi? Nah, ini data yang kita interpretasi biasanya kalau di sini tuh yang dilihat adalah apa istilahnya? Nah, ini ada P wave-nya, terus ada QRS kompleksnya, terus ada T wave-nya nih. Ini katanya di figure 1.7. Oh, ada lagi gambar bawahnya nih. Nah, ini teman-teman ini jadi ada ini nih. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di sini nggak terlalu kelihatan ya, mana P wave-nya, mana QRS-nya, mana T-nya. Tapi ternyata di sini nih ada nih teman-teman nih. Kalau dilihat. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih kan kayak ada kelihatan beda ya sinyal yang bawah sama sinyal yang atas ini, ya kan? Nah, perbedaan sinyal antara bawah sama atas ini terjadi karena dalam sinyal digital kita tuh bisa melakukan teknik yang namanya smoothing. Apa itu smoothing? Ya, sesuai namanya, smoothing itu adalah teknik untuk memperhalus sinyal yang kita punya gitu ya. Dan bagaimana cara melakukan smoothing? Ya, secara matematis kita punya persamaan lagi nih kan. Nah, ketemu persamaan lagi kan. Mudah-mudahan teman-teman nggak pada pusing ya ketemu persamaan matematis karena perkuliahan ini mau nggak mau akan melibatkan matematika juga di dalam ya. Nah, jadi di sini ada smoothing, ada 3 teknik ya. Yang pertama kita bisa melakukan smoothing dengan 3-point moving average ya, dengan fungsi kayak gini. Nah, sekarang teman-teman mungkin ada yang bisa jelasin nggak nih? Dari persamaannya, ini tuh maksudnya apa sih? Apa yang dilakukan oleh si persamaan ini, teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak nih? Interpretasinya seperti apa? Mau Sayed mau coba ngomong, jawab. silakan. Boleh Sayed. Oke, gimana Sayed? Itu Gimana? semacam interpolasi ya Pak, dijumlahin dirata-ratain Interpolasi gitu. dijumlahin lalu diratakan. Bentar, istilahnya apa? Interpolasi. Benar nggak? Saya nyoba jawab aja. Tapi rata-ratanya benar kok. Namanya juga average kan ya, 3-point moving average ya. Jadi jangan nambah-nambahin istilah baru nih. Nanti kalau nambahin istilah baru ditanya lagi nanti. Ya, jadi betul ini tuh teknisnya itu merata-ratakan ya. Nah, tapi apanya yang dirata-ratain ya Sayed? Bisa lebih kok apa dielaborasikan ini? Nilai sekitarnya Nilai sekitarnya. yang Contohnya ini gimana contohnya? kayak dari titik ketiga dia mengambil nilai dari titik kedua dan titik keempat Oke, nice. di Jadi rumusnya kayak itu n misalnya, minus satu n plus satu. jadi mungkin kayaknya tadi ada deh gambar sinyal. Kayak gini kali ya. Misalnya tadi Sayed ngomongin titik ketiga nih, ya. Titik ketiga ini bisa Iya. kita ambil rata-rata dari titik ke 2 sama ke 4 gitu ya. Jadi N-1 sama N+1 itu artinya kita ambil 3 titik ini yang ada di sekitarnya ya, sebelum sama setelahnya. Terus habis itu ditambahin, terus dibagi 3 ya, dengan tujuan untuk merata-ratakan. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, karena dia dirata-ratain dari sini ini sama ini, ya nanti rata-ratanya sekitar seginilah misalnya. Dan kemudian nanti kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang lainnya sehingga setiap nilai itu akan saling mempengaruhi nilai lainnya dan ekspektasinya dengan kayak gitu variasi antar nilai jadi nggak terlalu jauh sehingga dia nggak bakal patah-patah jadinya gitu teman-teman. Ya jadi betul banget tadi yang udah dijelasin sama Said ya teman-teman itu adalah prinsip dasar dari smoothing. Kita bisa melakukan smoothing by averaging gitu teman-teman ya. Ada lagi kan nih teman-teman yang mau kasih masukan untuk yang Bapak mau lainnya? nanya, Ya, silakan, Udin. itu kalau misalnya data kita terbatas gitu, nggak tiga, misal minimal banget dua gitu, Mm-mm. itu berarti nggak bisa pakai point moving average ini, atau eh
kalau misalnya data kita punya yang sangat amat banyak gitu, di Mm-mm. kalau masih kayak gini masih bisa nggak? Ini kan buat 3 point aja ya Pak. Itu gimana tuh Pak? Oke, oke. Ya, jadi tadi Udin, untuk data yang model kayak gini tuh sebetulnya ya ini ekspektasinya dilakukan pada data yang emang nggak cuma tiga datanya ya. Maksudnya, kayaknya kalau misalnya cuma punya data dua, kita nggak bisa bikin sinyal deh. Karena kan sinyal itu kan harus terhadap rentang apa namanya variabel tertentu kan, bisa terhadap waktu, bisa terhadap ruang gitu ya kan. Tapi kalau cuma punya dua nilai, berarti kan variabel satunya lagi tuh ya apa gitu, nggak ada gitu ya kan ya. Jadi dari hal itu dulu itu dia harus apa namanya harus memiliki banyak data dulu. Dan kemudian yang dilakukan sama si tree moving apa tadi judulnya, 3 point moving average kan ya. Dari arti katanya secara harfiah kita bisa terjemahkan sebagai perata-rataan yang bergerak ya. Moving kan artinya bergerak gitu ya. Jadi artinya nilai rata-ratanya itu dilakukan untuk setiap nilai gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya data points yang nomor 2 nih. Nah, data point yang nomor 2 ini dirata-ratakan dengan data point yang ketiga dan yang pertama. Nah, nanti dapatkan tuh nilai rata-rata yang bisa kita gunakan untuk mengganti nilai yang kedua gitu ya. Nah, terus habis itu dia moving nih. Dia artinya melanjut ke data point berikutnya. Data point 3 dirata-ratakan dengan poin kedua dan 4. Didapat lagi nilai rata-ratanya, terus data point keempat itu dirata-rata dengan 3 dan 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya nanti semua tekanan akan dirata-ratain sehingga nilainya jadi bisa lebih halus gitu Bin, kira-kira. Bisa dibayangin nggak ya? Bisa Pak. Oh jadi itu Mm-mm. per 3 itu bakal 3 poin, dihitung. Bukan betul. ngambil 3 sampel dari banyaknya data gitu bukan ya Pak? Bukan, bukan. Jadi Jadi ngambil tiga setiap random tiga gitu. poin, bukan tiga Oh, random juga. Bukan tiga random, tapi tiga dari yang tengah, sebelum, sama setelah gitu. oh oke. Dan kemudian nanti kita apa moving gitu. Jadi semuanya itu nanti akan kita proses seperti itu. Dan nanti efeknya adalah dengan kayak gitu nanti kita bisa meminimasi apa lonjakan-lonjakan yang terlalu tinggi. Kayak contohnya misalnya gini nih, data ini nih. Data ini kan kalau kita lihat itu dia kayak ngangkat banget ya kan? Nah, tapi dengan tree moving average itu nanti dia akan dirata-ratakan dengan data sekitarnya yang relatif lebih rendah ya kan? Kira-kira data rata-ratanya bakal gimana tuh? Nggak mungkin lebih tinggi dari poin merah kan? Pasti more or less akan ada di antara sini gitu ya kan. Nah, yang kemudian nanti ini yang akan dipakai sebagai si nilai averagingnya gitu. Dan kita lakukan ini untuk semua nilai gitu ya, sehingga nilai yang lebih rendah pun juga nanti bakal bisa di averaging juga. Kayak misalnya poin ini kan dirata-rata dengan ini dan ini ya. Nah, itu nanti dia akan jadi keangkat gitu teman-teman. Sehingga nanti ekspektasinya secara keseluruhan nilainya jadi lebih halus, jadi enggak lebih fluktuatif gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini, Udin? Paham Pak, paham. Oke. Ini Gibran maaf ya, dari tadi kayak raise hand, tapi Iya, nungguin nanya, enggak enggak gak mau dikasih. Oke. make sure aja sih Pak, kan Ah, ini ah, real ah. case banget sebenarnya. Kayak Mm, misalkan saya punya data seismik yang memang itu kotor banget gitu kan, itu mm, mm, mm. noise banyak lah. Nah, eh, berarti kita bisa pakai ini dong Pak untuk klasifikasi kayak entah itu uncertain ataupun itu yang udah clean ataupun itu yang udah yang emang itu noise-nya itu sendiri gitu. Oke, ya good question. Jadi kalau misalnya memang betul ya tadi inti dari melakukan apa namanya averaging seperti yang tadi disebutkan di sini, ini adalah teknik untuk melakukan smoothing dan filtering gitu ya. Jadi filtering itu artinya kita pengen memfilter bagian-bagian yang sifatnya fluktuatif gitu, yang impulsif yang mungkin terjadi gara-gara adanya noise kayak gitu ya kan gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk memfilter sinyal. Dan sebetulnya bukan cuma sinyal ECG yang tadi kita punya di sini, atau mungkin tadi Gibran juga sebutin ada sinyal seismik. Iya, kadang sinyal seismik juga punya pemotor ya. Tapi di sisi lain mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah noise removal gitu kan ya. Bahkan di Zoom yang lagi kita pakai sekarang mungkin ada yang noise removal-nya aktif gitu ya kan. Nah, noise removal itu salah satu cara kerja atau mungkin salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk noise removal itu salah satunya ya ini juga teman-teman dengan teknik smoothing gitu, dimana dengan smoothing itu harapannya peak-peak yang apa namanya yang seharusnya tidak ada itu bisa dibersihin di situ gitu. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, jadi pada akhirnya nanti dengan menggunakan smoothing ini kita bisa memperhalus si sinyalnya kayak gitu. Oke, jelas ya?
Nah, terus kemudian teknik pakai moving average tadi ini moving average ini ada kalau secara umum kita bisa bagi jadi ada 3 jenis nih, ada 3-point moving average, ada juga yang namanya causal moving average ya. Nah, dari nama sih kelihatannya agak belum kebayang mungkin, tapi kalau dari rumus sebenarnya kelihatan nih, apa bedanya antara 3-point moving average sama causal moving average. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa jelasin kan bedanya 3-point moving average sama causal moving average? Ada di ini kan itu kalau misalnya casual moving itu tidak menggunakan data yang ada di masa depan. Kalau misalnya itu kan ada yang n-nya plus 1 ya Pak. Nah itu kan data yang nanti akan terjadi. Sedangkan casual moving ini tuh nggak pakai itu gitu. Gitu. Betul, Maksudnya pakainya yang intinya mana? Pakainya yang mana pakainya? Terus pakainya yang mana kalau ini bukan pakai pakainya yang data yang plus 1? N1, N-1 sama iya, iya N1, N2 itu yang N-2, yang betul. saat ini gitu. Sama ini sama Betul, masalah. saat ini dan yang sebelumnya gitu ya kan. Ini bukan casual teman-teman ya. Apa nih? Causal. Causal itu sama casual beda ya. Apa coba beda arti? Casual itu ya stylean baju gitu, casual ya. Nggak formal, casual gitu. Nah, kalau causal artinya apa sih teman? Causal. Enormous, kayak gede Causal. gitu. Bukan karena gede gitu, tapi ini teman-teman sering mengucapkan kata-kata ini kak, kayak because atau cause gitu kan. Cause itu artinya apa? Karena atau penyebab dari sesuatu. Causal. Oke. Jadi apa namanya? Ini kenapa disebut causal karena nilai averaging untuk si nilai n ini itu tuh dirata-rata oleh nilai sebelumnya ya yang kemungkinan menyebabkan dari atau ya pendahulunya gitu ya atau penyebab dari si nilai n yang diambil itu gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin ini. Jadi kalau tadi sebelumnya misalnya kita ambil data yang ini ya. Kalau 3-point average itu dia dirata-ratakan oleh data sebelum dan setelahnya. Kalau si causal moving average itu dia dirata-rata dengan dua data sebelumnya. Gitu aja intinya. Oke? Bisa dipahami ya? Udah deh, terus yang kemudian yang terakhir di sini juga ada istilah median nih teman-teman ya. Kalau ini median itu dia ngambil median filter ya. Nah ini median filter juga sebenarnya ini bisa dipakai dengan cara yang cukup simple juga. Sebenarnya itu artinya apa sih teman-teman? Median itu artinya dia ngambil nilai nilai tengah gitu teman-teman ya. Jadi pertama dia ngambil data, misalnya kalau dari sini kalau kita lihat ini artinya dia ngambil 5 data yang disampling gitu ya kan. Nah, terus kemudian dia ambil nilai tengahnya berapa gitu, gitu teman-teman ya. Itu tentang median filter. Oke, ya berhubung ini sudah jam 3, jadi saya rasa mungkin materi kita cukup sampai sini dulu kali ya untuk sekarang ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita akhiri perkuliahannya? Udah cukup jelas kah untuk semuanya? Udah ya, mudah-mudahan ya Jelas teman-teman loh ya. Pak. Oke deh, sip sip sip. Nah, berikutnya ini sebenarnya Oh, untuk saya ininya masih nanti dibagi Hah? gak Pak? Ya, nanti saya akan bagikan. Saya sebenarnya Ini uh, beren- Hah? Kenapa? Halo, halo. enggak sudah, sorry. Oke, oke. Ya, jadi Aman. nanti ini akan ada saya bagikan. Nah, terus kemudian habis itu sebenarnya di modul yang saya apa namanya buat di sini ya. Ini tuh sebenarnya masih ada materi tambahannya nih teman-teman, yaitu tentang jenis-jenis dari sinyal analog dan juga sinyal diskrit gitu ya. Nah, ini di sini ada representasi matematisnya. Yang sebenarnya sih materi ini saya ambil dari textbook juga yang tadi saya sebutin di awal ya. Nanti kalau teman-teman apa namanya, atau mungkin nanti saya coba provide juga PDF-nya kalau teman-teman mau belajar sendiri. Tapi ini saya udah coba buat rangkumannya gitu ya. Nah, ini adalah representasi dari beberapa persamaan matematis dari sinyal analog ya. Kemudian habis itu ini ada banyak jenis dari sinyal analog ya. Tapi ini sebetulnya sifatnya FYI aja. Teman-teman gak usah pusing dengan bentuknya. Tapi ya lebih ke esensinya aja bahwa sinyal analog itu bisa kita gambarkan dengan notasi fungsi gitu ya kan. Sedangkan kalau sinyal diskrit itu ya kayak gini nih teman-teman ya. Itu akan memiliki input berupa bilangan bulat gitu teman-teman.
Udah sih, mungkin kayak gitu aja. Nah, terus kemudian yang terakhir, nah ini mungkin teman-teman di sini nanti akan ada tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya ini ada 3 gitu. Nah, banyak amat tiba-tiba ada 3 tugas ya. Jadi tugas yang pertama nih, teman-teman coba untuk ambil contoh dari sinyal analog ya. Sinyal analog contoh. Nah, contohnya kayak gimana? Ya, contohnya ini bisa teman-teman ambil dari ECG trace. Ini teman-teman bisa nanti googling ini MITB IH database itu nanti dia bisa download data ECG. Tapi nggak mesti ini ya, teman-teman juga bisa ambil data misalnya seismik dari website BMKG. Kayaknya tadi Gibran udah ngomongin seismik, Gibran pernah ngolah data seismik, apa belum? Oh, lagi ngolah Oh iya lagi ngolah data Pak. dari mana itu? Dari BRIN Pak, kebetulan dari Gunung Krakatau. Oh oke oke. Nah itu Hmm. ya udah kebetulan udah ada datanya juga kan ya. Nah itu nanti dari data itu nanti teman-teman coba untuk apply smoothing techniques nih. Smoothing techniques-nya itu bisa pakai moving average filter, bisa juga pakai median filter yang tadi kita udah bahas banget tuh ya tadi barusan. Nah gimana cara ngefilternya? Ini karena emang masih awal kan ya. Jadi nanti teman-teman boleh pakai tools apapun yang bisa teman-teman pakai, bahkan Excel pun juga boleh-boleh aja. Kebayang nggak tuh ngolah data pakai Excel? Kebayang ya, tinggal masukin aja data points-nya kan ke dalam, misalnya teman-teman punya X terus Y gitu ya kan ya. Misalnya, sorry, apa sih Excel tuh biasanya kan ada kolom A, kolom B gitu ya kan. Kolom A-nya itu misalnya waktunya gitu ya kan, teman-teman masukin datanya, Y-nya juga, B-nya itu masukin nilai Y-nya gitu ya kan. Nah, terus habis itu nanti dari situ teman-teman lakukan filternya deh. Kayak misalnya moving average filter artinya kan teman-teman akan merata-ratakan setiap 3 nilai gitu kan ya. Jadi nanti hasil filternya seperti apa, dihitung hasilnya di sebelah sini gitu ya kan. Nah, nanti once sudah dirata-ratakan nanti teman-teman bisa plot ini. Ya kan plot dalam bentuk kurva gitu ya kan. Di Excel itu bisa banget kan ya. Itu kalau yang konvensional teman-teman bisa pakai Excel. Tapi kalau teman-teman mau lebih advance, mau pakai Python boleh, MATLAB boleh, silakan. Tapi sekarang saya belum belum bisa kasih tutorial dulu. Jadi, tapi saya yakin tutorial kayaknya udah cukup banyak ya. Jadi silakan teman-teman coba cari-cari gitu ya tutorialnya gimana. Iya. Udah terus nanti objektifnya nanti teman-teman coba bikin plotnya ya untuk ngebandingin antara sebelum difilter sama setelah difilter itu kayak gimana hasilnya. Gitu. Jelas nggak nih dengan tugas yang pertama nih teman-teman? Ya, jadi nanti sinyalnya dari mana, boleh dari mana aja teman-teman, boleh cari aja. Atau kalau teman-teman mau generate sinyal sendiri juga boleh. Di sini ada contoh pakai audio recording gitu ya kan. Jadi teman-teman bisa coba aja rekam suara sendiri, wow, 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 gitu. Terus habis itu nanti teman-teman, ya cari cara untuk ngebaca data sinyal WAV itu jadi data digitized gitu ya kan. Itu nanti teman-teman coba apply filternya dengan menggunakan metode matematis ya. Teman-teman nih ekspektasinya menggunakan metode matematis ya. Jadi maksudnya harapannya teman-teman lakukan ini secara manual gitu. Jangan pakai repository yang udah ada misalnya di Python gitu cuma execute apa segala macam gitu ya kan. Tapi teman-teman bisa buat kalkulasinya gitu teman. Udah sih, mungkin itu aja dulu deh. Ini kayaknya yang nomor B-nya, karena tadi kita belum banyak diskusi soal sinyal pakai fungsi. Jadi ini mungkin nggak usah dulu, nggak apa-apa. Ya fokus di situ aja dulu tugasnya, yang A dulu aja ya teman-teman ya. Udah ya mungkin cukup ya sampai situ ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan bikin reportnya ya singkat aja sekitar 4 sampai 6 halaman. Dan maksudnya sesuai sama kebutuhan aja nanti teman-teman insights apa yang teman-teman udah dapetin dari situ silahkan ditulisin aja reportnya. Dan ini mungkin sifatnya tugas mandiri aja ya. Jadi silahkan teman-teman kerjain masing-masing. Nanti saya akan kasih link untuk uploadnya. Iya. Soalnya so far tuh saya tuh biasanya pakai Epsilon, tapi kayak kemarin tuh Epsilon lagi ada isu sebenarnya, jadi saya kayak takut nanti malah kehambat. Jadi mungkin nanti saya akan kasih link untuk kumpulin di Google Drive dulu aja kali ya, teman-teman. Oke, ya mungkin kita sampai sini dulu teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri perkuliahannya? Cukup ya, mudah-mudahan ya. Aman semuanya? Mau tanya, Pak. Oh iya, silakan Gibran. Eh, eh, Kenapa mau aman, tanya Pak. apa? Oh Mau aman. tanya, enggak sih sebenarnya mau tanya dikit aja. Kalau kita bicara soal depan ini kan kalau soal parameter, Pak. Parameter. Parameter dalam pemrosesan
penghalusan itu, Mm-mm. iya, iya parameternya itu biasanya tuh bisa dilihat dari mana aja sih Pak, kayak atau enggak kayak bisa kasih kayak clue atau something memang. Kita bisa catat atau tambah. Oke, ya. Oke, jadi untuk parameter dari smoothing ya, tadi kan kita udah belajar tentang 3 teknik smoothing nih. Smoothingnya itu bisa pakai causal smoothing, causal moving average, bisa juga pakai 3 point moving average ya kan. Nah, jumlah poin ini bisa kita katakan sebagai parameter. Karena teman-teman tadi lihat bahwa kita melakukan smoothing dengan merata-ratakan 3 titik data point, ya kan? Nah, tapi apakah kita boleh melakukan lebih dari 3? Ya boleh-boleh aja. Karena emang pada akhirnya nanti ya trial error juga, nanti kira-kira sih yang sesuai dengan harapan kita itu yang seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi pada akhirnya memang smoothing ini kan dilakukan untuk memperhalus sinyal gitu ya, supaya mungkin informasinya bisa kita lihat. Informasi apa ya tergantung sinyalnya apa, informasi apa yang mau kita lihat gitu ya kan. Cuma kalau pada konteks ini ceritanya si sinyal ECG ini yang mau dilihat tuh adalah ya ini nih, gelombang P-nya mana, T-nya mana, QRS-nya mana, dan untuk bisa melihat itu dia harus diperhalus gitu ya kan. Nah, maka kalau misalkan tadi kita lihat bahwa misalnya dengan 3 poin ternyata kurang halus nih. Nah, itu kita bisa ubah tuh jumlah poinnya gitu ya kan. Berarti dengan demikian kita bisa katakan bahwa jumlah poin itu merupakan salah satu parameter penghalusan dalam konteks moving average gitu. Bisa dibayangin nggak? Ya gitu ya. Ya, dan kemudian nanti sebetulnya juga banyak ya teknik filter lainnya, nggak cuma 3 ini aja gitu ya. Nah, cuma yang buat jadi tugas untuk teman-teman nanti itu ya fokus di 3 ini aja. Kemudian nanti teman-teman juga mungkin boleh kasih insights gitu, apa bedanya gitu ya kan. Kira-kira kalau dibikin 3 point moving average itu gimana bedanya dengan causal moving average gitu, dan juga median filter gitu. Dan mungkin nanti teman-teman boleh aja nih memvariasikan jumlah parameternya misalnya 3 poin, terus habis itu bikin 5 poin, terus bikin 7 poin, terus nanti teman-teman komparasi gitu ya. Jadi pada akhirnya untuk mengerjakan tugas ini apa namanya sejauh mana itu silahkan teman-teman variasikan sendiri aja sesuai dengan curiosity teman-teman. Teman-teman mau cari apa gitu ya. Yang tadi saya kasih ditulis di teks tadi itu cuma ya minimalnya aja teman-teman bisa melakukan hal-hal tersebut. Oke, aduh nih internet saya kayaknya kurang oke deh nih. Tapi teman-teman masih bisa dengar saya nggak ya? Halo, halo, halo. Aduh, teman-teman maaf ya, ini sinyal saya lagi kurang oke banget. Terakhir saya ngomong sampai mana dah? Kedengeran nggak ya tapi tadi tentang menjelaskan tentang parameter filter. Jelas ya Udah Pak? ya? Oke deh, sip, sip. Ya udah kalau gitu ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang ingin bertanya? Makasih pertanyaannya tadi. Udah cukup? Dengan tugasnya juga cukup jelas ya. Nanti PDF-nya saya akan share ya sekalian juga nanti saya mungkin bakal coba bikin dashboard juga di Google untuk ya tadi mirip-mirip kayak LMS gitu. Nanti teman-teman bisa akses semua berkaitan dengan perkuliahan ini mulai dari textbook, PDF yang tadi saya coret-coret dan juga mungkin recording juga mungkin nanti akan saya coba untuk share. Gitu. Oke ya, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Cukup ya kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya di perkuliahan perdana kita. Mudah-mudahan tetap semangat belajar kuliah analisis sinyal digital dan gak pusing duluan gara-gara persamaan matematisnya ya. Makasih semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.